padamu. Andaikan ku segala milikku, tapi hanya lah kasih-Mu yang beri bahagia. Ajarilah bahasa kasih-Mu agar selalu dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar selalu dekat padamu, agar selalu dekat padamu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih hambanya Bapak Pendeta Pardosi. Terima kasih semuanya, selamat pagi. Salam kudus buat kita semuanya, saudara-saudaraku. Terima kasih atas semua kebaikan Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Mari kita berdoa untuk masuk pada perenungan firman Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita. Terima kasih Bapa di surga, Engkau terus mengajar kami Tuhan untuk mengenali kedalaman kasih-Mu yang telah Engkau curahkan dalam hidup kami. Lalu kebenaran firman-Mu, mata rohani kami terus dicelikkan. Kami semua orang-orang kudus-Mu selalu bersyukur setiap pagi kami dengan penuh semangat untuk memuji-muji Engkau Tuhan. Engkau layak ditinggikan karena Engkaulah Tuhan yang telah mengaruniakan segala berkat yang sangat berharga dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekali lagi selamat pagi, salam kudus buat kita semua. Salam sehat Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Kita memasuki hari pertama saat teduh kita di minggu ini. Dan bersyukur kepada Tuhan, kemarin kita semua sudah merasakan juga kebaikan Tuhan dalam persekutuan kita. Dalam ibadah raya minggu yang kita lakukan bersama. Dan nanti hari Kamis kita akan berkumpul kembali, ya, kita mengundang semua saudara-saudara seiman untuk datang beribadah di Gerika Makedonia, Cibubur, Jakarta Timur ya. Puji Tuhan. Kita masuk seperti biasa, ibadah kita mulai dari jam 10 sampai selesai. Ya, baik saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, ini episode yang ke-129 dari bagian kitab Galatia, masih di pasal 3 kita. Bapak Ibu Saudaraku, sangat kaya sekali firman Tuhan ini dan memberikan kita banyak pengertian. Dan pagi hari ini ada satu hal lagi yang sangat istimewa, ya, yang akan kita sama-sama lihat, pengertian yang sangat dalam sekali dari maksud dan tujuan Tuhan pada kita, orang-orang kudusnya Tuhan, untuk memahami bagaimana saat ini Tuhan bekerja dalam hidup kita adalah sesuatu yang sangat istimewa. Amin. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita sangat beruntung semuanya pagi hari ini bisa mendengarkan ya kebenaran yang istimewa ini, yaitu tentang iman yang nyata tepat pada waktunya. Sekali lagi, iman yang nyata
tepat pada waktunya, itu adalah topik yang kita bahas pada pagi hari ini, yang kita renungkan berdasarkan kitab Galatia pasal 3. Kita akan membaca ya dari ayatnya yang ke-22 dan 23 saja. Ya, dua ayat ini. Galatia pasal 3 ayat 22 dan 23 ya akan menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan kebenaran tentang iman yang nyata tepat pada waktunya. Ya, saya akan membaca terlebih dahulu teks firman Tuhan dari Galatia pasal 3 ayat 22 dan 23. Demikian firman Tuhan. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. 23. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah suatu gagasan yang baru yang dimunculkan oleh Yesus Kristus melalui hambanya Rasul Paulus, yang sebelum-sebelumnya oleh para nabi dan para rasul belum tahu persis kebenaran ini, sampai Tuhan Yesus yang sudah dipermuliakan di surga membukakan rahasia ini melalui hambanya Rasul Paulus, yaitu di mana kita tahu Bapak Ibu Saudaraku bahwa terkait dengan salib Kristus, ya, terkait dengan salib Kristus yang saat ini dihubungkan dengan suatu kepastian tentang bahwa hanya melalui iman saat ini manusia dibenarkan di hadapan Allah. Dan kita sebelumnya sudah melihat dan mempelajari Bapak Ibu Saudaraku dari Alkitab ini, firman Tuhan, dengan jelas dikatakan bahwa hukum Taurat itu dirancang, ya, bahwa hukum Taurat itu dirancang bukan untuk menghidupkan sebuah kebenaran di dalam diri manusia. Bahkan sebaliknya, hukum Taurat itu ya menstimulir, ya, merangsang, menstimulir, memancing ya manusia itu malah untuk sesuatu yang mematikan. Itu yang Paulus katakan bahwa pelayanan yang disampaikan oleh Musa, pelayanan yang membawa kepada penghukuman. Karena apa? Karena ya terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalam hukum Taurat. Jadi, tapi perlu kita cermati Bapak Ibu Saudara, hukum Taurat itu bukan dosa. Hukum Taurat itu adalah kudus. Dan hukum Taurat itu adalah sempurna. Tetapi karena daging manusia itulah yang tidak mampu, karena daging manusia itu dikuasai oleh dosa, maka manusia itulah yang gagal, bukan Allah yang gagal. Amin. Allah tidak pernah gagal, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak pernah gagal. Manusialah yang gagal karena dosa-dosanya. Jadi Tuhan tidak bisa disalahkan. Kan yang berbuat itu manusia kan? Yang membunuh itu manusia, yang mencuri itu manusia, yang berbohong itu manusia. Manusialah yang melanggar perintah-perintah Tuhan. Tapi Tuhan sudah menentukan konsekuensinya adalah upah dosa adalah maut. Dan kita tahu Bapak Ibu Saudaraku bahwa hukum Taurat itu sekali lagi
bukan untuk menghidupkan kebenaran di dalam diri manusia, tetapi untuk mematikan. Karena manusia itulah yang berdosa, maka konsekuensinya orang berdosa harus dimurkai dan akan binasa kekal. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi karena itu kita lihat di sini di ayatnya yang ke-22 tadi dikatakan apa? Tetapi kitab suci telah mengurung, ya, mengurung. Jadi kitab suci mengandangi gitu ya, mengandangi manusia itu untuk membuat manusia itu sadar bahwa manusia itu semuanya berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, ya, dengan segala perbuatan, dengan segala usaha atau apapun yang dipikirkan oleh manusia itu, semuanya itu sia-sia di hadapan Allah, dan segala kesalehan adalah seperti kain kotor. Itu dikatakan oleh kitab Yesaya. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi kitab suci mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa. Ya. Jadi hukum Tauratlah yang menyatakan betapa besarnya dosa manusia itu. Ya. Jadi hukum Taurat itu menzoom, memperbesar, supaya nyatalah bahwa dosa itu adalah dosa, agar manusia jangan membenarkan diri dengan perbuatan-perbuatannya. Amin. Ya, karena manusia kan begitu, ya. Bapak Ibu Saudara, daging itu kan seperti itu, ingin membenarkan perbuatan-perbuatannya supaya bisa diulangi terus-menerus. Jadi manusia itu membenarkan diri bahwa apa yang dilakukannya itu adalah bukan sebuah dosa, bukan sebuah kesalahan, ya. Tapi hukum Taurat membuktikan bahwa ya tidak ada yang benar di hadapan Allah, seorang pun tidak. Dan itu dikatakan oleh Rasul Paulus di kitab Roma pasal 3 ayat 10. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Jadi karena itu, Bapak Ibu Saudara, maka sesuai dengan rancangan Allah menetapkan hukum Taurat sebagaimana ya hukum yang berlaku, ya. Hukum itu dimaksudkan adalah untuk melaksanakan tujuan tertentu, ya. Dan kalau tujuannya sudah tercapai, maka hukum itu akan digantikan oleh hukum yang baru. Amin. Ya, semua hukum begitu. Kalau hukum itu ditetapkan, kalau sudah mencapai tujuannya, ya, sama seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, itu kan undang-undang itu, Undang-Undang Dasar negara kita, itu diamandemen, ya, diamandemen untuk supaya sesuai dengan perkembangan zaman. Ya, saat ini di era demokrasi zaman modern ini, jadi namanya legislatif, pembuat undang-undang, anggota DPR, itu akan mereka bersidang, kemudian menyesuaikan apa yang harus disesuaikan, ya, tuntutan daripada hukum itu, undang-undang itu, agar sesuai dengan kebutuhan daripada bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara dalam konteks ya di era reformasi sekarang ini. Ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi hukum Taurat itu mempunyai tujuan, dan kalau tujuannya sudah tercapai, ya, maka hukum lain, hukum yang baru akan menggantikannya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, setelah kita lihat dikatakan bahwa seluruh tujuan daripada hukum Taurat itu telah dicapai. Dicapai oleh siapa? Dicapai oleh manusia? Tidak. Dicapai oleh bangsa Israel? Tidak.
Bapak Ibu Saudara, dicapai oleh gereja-gereja tertentu, tidak boro-boro, ya Bapak Ibu Saudara. Ya, tidak ada manusia yang bisa mencapai tujuan daripada hukum Taurat itu, karena hukum Taurat itu menuntut kesempurnaan dan tidak ada manusia yang sempurna, bukan? Kecuali satu. Itulah sebabnya dikatakan tadi, ya, bahwa kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus. Nah, ini kalau Bapak Ibu Saudara lihat di dalam terjemahan Alkitab berbahasa Indonesia, memang itu tidak dapat diambil. Tapi kalau kita lihat di dalam Alkitab yang berbahasa Inggris, King James Version, versi King James, itu disebutkan bukan ya iman di dalam Yesus Kristus, tapi iman Kristus. Ya, kita sudah pernah mendengarkan itu, penjelasan tentang itu, the faith of Christ. Jadi tibalah saatnya iman Kristus, ketaatan Kristuslah yang menggantikan hukum Taurat itu. Amin. Ya, karena hanya ketaatan Kristuslah yang sanggup memenuhi semua tuntutan hukum itu. Jadi kalau begitu sekarang ada hukum yang baru yang berlaku, hukum kasih karunia namanya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara. Dan di dalam hukum yang baru inilah Tuhan bekerja. Bukan di dalam hukum Taurat lagi. Di dalam hukum yang baru ini, hukum kasih karunia ini, Tuhan menciptakan manusia baru di dalam dirinya. Menurut kekudusan Yesus Kristus yang sempurna. Amin. Disitulah posisi kita sekarang, Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya. Di dalam kesempurnaan penebusan oleh darah Kristus di atas kayu salib itulah saudara dan saya ditempatkan, diposisikan, kedudukan kita ada di sana, amin. Yaitu jelas dikatakan oleh Rasul Paulus juga di Efesus pasal 2 ayat 6 dikatakan bahwa ya dalam Yesus Kristus kita telah dibangkitkan dan telah didudukkan, ya, to sit us, mendudukkan kita ya di dalam surga bersama-sama dengan Yesus, amin. Karena Yesus saat ini ada duduk di mana? Di dalam surga, dipermuliakan di dalam surga, maka di dalam Dia kita mempunyai bagian yang sama, mempunyai bagian bersama, oleh karena kita percaya kepada ketaatannya, bukan pada ketaatan kita, Bapak Ibu Saudara. Ini harus diulang-ulang karena disinilah banyak orang gagal memahami iman Kristus atau iman yang sesungguhnya yang saat ini telah menjadi nyata. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara. Iman yang didasarkan pada perbuatan-perbuatan manusia itu enggak nyata. Itu hayalan manusia itu. Ya. Walaupun mungkin nyata di dalam perbuatan-perbuatan manusia, tapi itu kan perbuatan daging namanya. Iya kan? Bapak Ibu Saudara. Yang Allah mau adalah perbuatan yang nyata di dalam Yesus Kristus. Karena itu yang diperhitungkan oleh Allah. Amin. Itu yang dihitung, yang lainnya enggak dihitung itu. Bapak Ibu Saudara ya. Betapapun manusia bangga dengan apa yang diperbuatnya itu kan hayal dia, ya kan? Itu kan imajinasi manusia. Bahwa Allah itu hanya memperhitungkan segala sesuatu yang terhubung dengan pekerjaan Kristus yang sudah selesai di atas kayu salib. Ya, yaitu kasih karunia-Nya namanya. Jadi, saudara-saudaraku, benar tadi dikatakan bahwa kitab suci, ya, bahwa firman Tuhan telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, ya, dan semuanya menjadi nyata dosa-dosa itu karena hukum Taurat yang mengajarkannya. Hukum Taurat yang menunjukkan, hukum Taurat itu adalah cermin ya pembesar, ya kaca pembesar untuk menunjukkan secara detail
Ya, manusia mungkin merasa, saya enggak apa-apa kok saya melakukan ini. Enggak apa-apa saya melakukan itu, tidak apa-apa, enggak ada orang lain yang dirugikan. Ya, bisa saja. Ya, berpikir seperti itu. Tapi itu kan tafsiran dirimu sendiri. Itu kan imajinasimu sendiri. Itu kan ya hasil olahan daripada pikiran daging. Ya. Tapi kalau ingin bercermin dan ingin mengetahui seperti apa dosa sebenarnya, ya, dengarkan apa kata hukum Taurat. Ya, hukum Taurat mengatakan terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam hukum Taurat itu. Amin. Bahwa tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Satu-satunya cara saat ini adalah manusia harus menerima hukum yang baru. Ya, hukum akal budi, ya, hukum kasih karunia, hukum manusia baru saat ini, yaitu hukum yang baru yang didasarkan pada kesetiaan atau ketaatan Kristus melakukan seluruh kehendak Allah. Jadi di dalam Dia, di dalam Yesuslah kita berkenan. Amin. Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan mencuri-curi kemuliaan Kristus, di mana kita percaya pada Kristus, kita juga percaya pada perbuatan-perbuatan kita. Itu curang namanya. Ya, Bapak Ibu Saudara. Itu bukan sepenuhnya percaya kepada Yesus itu. Ya, itu masih menduakan Yesus. Satu sisi percaya pada Yesus, tapi di sisi lain diam-diam juga percaya pada perbuatan-perbuatannya sendiri. Itu yang terjadi di jemaat Galatia, Bapak Ibu Saudara. Ya, mereka adalah orang-orang percaya pada Yesus, tapi sebenarnya mereka sudah menggagalkan kasih karunia Tuhan yang membimbing hidup mereka, sehingga mereka mengalami banyak kerugian dan tidak bisa memancarkan berita kasih karunia yang murni kepada orang lain lagi. Karena itu sudah tercemar. Mereka sudah percaya pada Injil lain. Dan itu yang terjadi di zaman sekarang ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, di zaman now, di zaman sekarang ini, itu yang terjadi kepada kebanyakan orang. Percaya pada Yesus, tapi percaya juga bahwa perbuatan-perbuatannya lah yang membuat dia merasa benar di hadapan Tuhan. Dan itu adalah suatu trik, tipuan daripada pekerjaan daging. Itu bukan murni kasih karunia, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi di sini kita harus apa? Harus cermat, harus teliti, Bapak Ibu Saudara. Harus benar-benar kita memahami dengan sepenuhnya, ya, bagaimana cara kerja Tuhan saat ini memberkati manusia melalui kasih karunia-Nya. Jadi, saudara-saudaraku, karena itulah maka dikatakan ya di ayat 13 Galatia pasal 3 itu, ya, dikatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Amin. Ya, dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi satu-satunya cara adalah bagaimana menebus kutuk itu, kutuk hukum Taurat itu, ya, dengan totalitas, barulah kita bisa menerima kemerdekaan dari kutuk. Amin. Ya, barulah kita bisa menerima pembebasan dari kutuk dosa apabila sudah ada, ya, yang menggantikan kita yang berdosa, ya, sebagai substitusi pengganti kita yang berdosa, harus ada yang menerima kutuk itu. Kalau tidak, ya kitalah yang akan menerima kutuk itu dan kitalah yang akan binasa. Tapi itulah yang dilakukan oleh Yesus Kristus dengan ketaatannya yang sempurna. Amin. Ya, luar biasa Bapak Ibu Saudara, kebaikan Tuhan kepada kita. Ya, kita tidak boleh menilai kebaikan Tuhan itu hanya dari hal-hal yang sementara. Ya, rugi besar kita Bapak Ibu Saudara. Bukan seperti itu cara berpikir kita yang diperbaharui di dalam manusia baru sekarang ini. Kita harus menghargai, mengapresiasi apa yang tertinggi, nilai yang tertinggi, harga yang tertinggi yang kita telah terima dari Tuhan Yesus. Amin.
Dan di dalam penilaian itulah kita harus terus bertumbuh. Ya, datang pada pengetahuan akan kebenaran. Jadi Kristus dijadikan kutub, Bapak Ibu Saudaraku, supaya kita dikatakan orang yang tadinya adalah orang berdosa, supaya kita sekarang menjadi orang benar. Amin. Orang benar bukan karena perbuatan kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena amal kita, bukan karena sesuatu yang kita berhasil perjuangkan. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Ini adalah sekarang menjadi nyata saat ini di dalam diri kita iman Kristus. Ketaatan Kristus menjadi nyata di dalam diri kita. Amin. Ya, jadi adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Itu Bapak Ibu Saudara yang sangat luar biasa. Jadi sekarang ya Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa dikatakan ya di balik daripada eksistensi pemberian daripada hukum Taurat itu kepada dan melalui Musa kepada bangsa Israel, ada rencana Tuhan yang sangat mulia. Amin. Nah, ini yang tidak dilihat oleh orang Israel. Ini yang tidak dilihat oleh bangsa Israel. Ya, sehingga mereka gagal menerima Yesus sebagai Mesias. Ya, tapi kita sekarang berhasil melihat rencana Tuhan, Bapak Ibu Saudara, karena dikatakan melalui keturunan Abraham, benih Abraham yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, ya, rencana Tuhan yang sangat mulia, yaitu di mana ya melalui Yesus Kristus segala pelanggaran yang mengancam manusia, segala pelanggaran yang mengancam dengan hukuman, ya, hukuman dosa dan hukuman maut bagi semua umat manusia. Sekarang semua ancaman itu disingkirkan oleh Yesus Kristus melalui korban penyalipannya, Bapak Ibu Saudara, melalui korban tubuhnya di atas kayu salib. Ya, saudara-saudaraku, semuanya dakwaan. Ya, hukum itu kan mendakwa kan. Siapa yang tidak melakukannya atau yang melanggarnya akan dihukum, kan begitu, Bapak Ibu Saudara ya. Dan kita sudah lihat bahwa semua manusia melanggar. Tidak ada manusia yang tidak melanggar firman Tuhan. Tidak ada manusia yang sempurna di dalam perbuatan baiknya. Nah, sehingga saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, semua dakwaan, semua ancaman, ya, semua ketakutan dan kekhawatiran yang ditimbulkan oleh hukum Taurat itu, semuanya dirangkum dan secara totalitas Yesus Kristus ya menghukum dosa. Jadi dosa itu dihukum oleh Yesus Kristus. Karena dosa itu berkuasa kan? Ya Bapak Ibu Saudara, dosa itu kan berkuasa menghukum. Tapi lebih berkuasa lagi Yesus Kristus menghukum kuasa dosa itu. Jadi kuasa dosa yang menghukum itu dihukum oleh Tuhan, oleh Yesus Kristus di dalam tubuhnya, di dalam pencurahan darahnya. Sehingga muncullah gagasan yang baru saat ini, bahwa saat ini kita dibenarkan oleh iman Kristus, oleh kesetiaan Kristus, ya, oleh ketaatan Kristus kita menjadi benar di hadapan Allah karena kita percaya. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, maka posisi hidup kita sekarang ini di dalam Kristus Yesus, di dalam ketaatan yang sempurna. Sekali lagi, keberadaan eksistensi daripada kehidupan kita di dalam Kristus saat ini adalah keberadaan eksistensi kehidupan yang sempurna, ketaatan yang sempurna, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah kehidupan yang saat ini dibangkitkan oleh Allah untuk membimbing kita kepada setiap ketaatan yang ya dilakukan oleh Kristus Yesus menjadi ketaatan yang nyata di dalam kehidupan kita
karena kita percaya kepada pengorbanan Kristus. Amin. Nah, jadi saudaraku, sekali lagi di ayat 23 tadi dikatakan, tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman ya dalam Yesus Kristus atau iman Yesus Kristus, janji diberikan kepada mereka yang percaya. Janji keselamatan, hidup yang kekal diberikan oleh Allah saat ini kepada setiap orang yang percaya. Bukan setiap orang yang percaya dan berbuat baik. Jangan ditambah-tambahin. Ya, Bapak Ibu Saudara, amin. Ya, jadi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, itu yang harus kita percayai. Karena kita tidak bisa menambah-nambahkan lagi apa yang sudah selesai dikerjakan oleh Kristus Yesus bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Itulah saat ini yang kita terima sebagai kepenuhan Kristus di dalam hidup kita. Amin. Kepenuhan Kristus di dalam hidup kita, dan hidup kita dipenuhi di dalam Kristus. Semuanya adalah karena Yesus Kristus. Semuanya adalah karena kasih karunia. Amin. Bapak Ibu Saudara. Semuanya adalah karena kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan yang dinyatakan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Tidak ada yang menandingi kebaikan itu. Tidak ada yang bisa mengatasi, dan tidak ada yang lebih berharga, dan tidak ada yang bisa mengalahkan kebaikan Allah di dalam Kristus Yesus yang sudah mati berkorban menebus hidup kita dari kesia-siaan, supaya sekarang kita ya mempunyai kemerdekaan untuk mengekspresikan segala sukacita dan damai sejahtera Tuhan di dalam setiap pelayanan dan setiap kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan, Bapak Ibu Saudara, semuanya sudah jelas bahwa itu kita lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah di ayat 23 dikatakan, Galatia pasal 3 ini, sebelum iman itu datang. Iman yang mana ini Bapak Ibu Saudara? Ya, yaitu iman ketaatan Kristus. Sebelum kebenaran karena ketaatan Kristus datang atau dinyatakan, itu berarti harus dan tidak boleh tidak, itu dimulai setelah kematiannya. Setelah kematian Kristus Yesuslah iman yang dimaksud di sini, Bapak Ibu Saudara. Ya, dikatakan sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Amin. Apa kita masih di dalam kurungan sekarang ini? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita bukan di dalam penjara lagi saat ini, tapi kita sudah di alam kemerdekaan, bukan di dalam belenggu lagi, bukan di dalam penjajahan dosa lagi, Bapak Ibu Saudara, amin. Tapi kita sudah berada di alam kemerdekaan kasih karunia, yaitu di alam kekudusan Yesus Kristus yang telah mengalahkan kuasa dosa dan kuasa maut. Sehingga, ya Bapak Ibu Saudara, yang Paulus katakan kita berpesta di dalam kekudusan Kristus, bukan berpesta di dalam keinginan dosa. Amin. Bapak Ibu Saudara. Ya, bukan berpesta di dalam keinginan daging. Ya, karena keinginan daging adalah perseteruan dengan Tuhan, permusuhan dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya, tetapi keinginan roh, ya, tetapi keinginan Yesus Kristus, keinginan yang murni, keinginan yang tulus dan kehendak yang telah disucikan, motivasi-motivasi yang didasarkan pada iman kepada Kristus Yesus, saat ini itulah yang dihargai oleh Tuhan, dan itulah yang diterima, diapresiasi oleh Tuhan, dan itulah yang diabadikan oleh Tuhan dari
respon setiap orang yang percaya saat ini. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, itu sangat luar biasa. Ya, itu adalah sebuah kebanggaan. Ya, itu adalah sebuah kesukaan bagi kita sebagai orang percaya saat ini. Dalam mengikuti Yesus ini, kita tahu menempatkan posisi hati kita di mana kita bangga dalam hidup di dunia ini. Amin. Jangan salah menempatkan kebanggaan kita, Bapak Ibu Saudara, ya. Kita harus menempatkan kebanggaan kita, kemegahan kita di dalam Kristus Yesus yang sudah melakukan pekerjaan yang tidak mampu kita lakukan, ya, yang sudah menyelesaikan tugas yang tidak mampu kita selesaikan, dan Yesus mengatakan di atas kayu salib itu sudah selesai. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita bertumpu, iman kita bertumpu pada ketaatan Yesus Kristus. Amin. Dan ketaatan Yesus Kristus itulah yang mengalir di dalam hidup kita, mengalir di dalam hati kita, yang memotivasi kita, menjadi spirit kita untuk memuliakan Tuhan. Amin. Jadi benar-benar Bapak Ibu Saudaraku, yang Paulus katakan, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Seperti lagu pujian, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Bapak Ibu Saudara, karena apa? Karena hidup yang kuhidupi saat ini adalah hidup di dalam iman Kristus. Bapak Ibu Saudara, iman Kristus itu adalah kesetiaan Kristus. Karena iman itu adalah kesetiaan, bukan kosong iman itu, Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau dalam Alkitab berbahasa Inggris dikatakan the faith of Christ, faithful. Ya, faithful itu berarti full of faith, penuh dengan ketaatan. Apa itu manusia, Bapak Ibu Saudara? Tidak ada manusia yang penuh dengan ketaatan. Ya, tidak ada manusia yang penuh di dalam perbuatan-perbuatannya sempurna tanpa salah. Tidak ada. Hanya Yesus Kristus yang mempunyai faithful, ya, full of faith, Bapak Ibu Saudara, penuh dengan ketaatan. Dia melakukan seluruh tuntutan hukum Taurat itu supaya kutuk yang dituntut oleh hukum Taurat itu ditanggung oleh Yesus Kristus. Dia dijadikan kutuk supaya kita yang berdosa sekarang menerima kelimpahan kebenaran karena iman. Kita menerima kekudusannya, kita menerima ketaatannya, dan perjuangan Kristus itulah yang dihargai oleh Allah Bapa di surga. Karena Allah mengatakan, kepadanya lah aku berkenan. Allah Bapa di surga berkenan kepada Yesus Kristus dan berkenan kepada kita karena kita sudah ada di dalam Kristus. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang berada di luar Kristus, ya, Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana Allah berkenan bagi orang yang tidak terhubung dengan kesetiaan Kristus, yang mengandalkan dirinya sendiri, yang mengandalkan segala sesuatu yang dia miliki, yang membanggakan segala apa yang dicapainya tanpa terhubung dan tidak mendasarkan pengharapannya kepada pekerjaan Yesus Kristus yang sudah selesai. Itu tidak mungkin berhasil, Bapak Ibu Saudara. Itu gagal. Dan itu produk gagal namanya. Dan hukum Taurat sudah membuktikan bahwa manusia itu, Bapak Ibu Saudara, adalah produk yang gagal karena masa lalu manusia berdosa di dalam Adam, dan hanya di dalam Adam yang kedua, yaitu Yesus Kristus, kita mempunyai keberhasilan. Amin. Bapak Ibu Saudara, itu adalah satu kebenaran yang sangat luar biasa yang harus kita syukuri, Bapak Ibu Saudara, dan yang harus kita beritakan terus kepada semua orang. Jadi sekarang iman itu menjadi nyata, katanya tadi, ya Bapak Ibu Saudara. Ya, sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Ayat 24. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang,
supaya kita dibenarkan karena iman sampai Kristus datang kedua kali? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Ini bukan berbicara tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Sampai Kristus datang menyatakan kasih karunia-Nya, terkhusus melalui hambanya Rasul Paulus, ya, berita tentang ketaatan Kristus yang menjadi dasar kebenaran bagi semua orang saat ini, itu dinyatakan ketika Yesus berjumpa dengan Paulus sebagai rasul bagi bangsa lain. Dan Yesus mengatakan, Paulus, beritakan kebenaran ini, yaitu bahwa melalui ketaatan Kristus Yesus di atas kayu salib, semua orang yang percaya dibenarkan, jadi benar di hadapan Allah. Amin. Bukan karena perbuatan-perbuatannya, bukan karena usaha yang dilakukannya, bukan karena perjuangan manusia, tetapi semata-mata oleh karena Kristus Yesus rela mati dan mengorbankan nyawanya. Itu adalah perbuatan baik yang tertinggi, ya, yang paling mulia, Bapak Ibu Saudaraku, yang paling berharga, yang harus direspon oleh setiap orang saat ini jikalau ingin berkenan di hadapan Allah. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah suatu berita yang sangat mulia, yang sangat luar biasa, yang dikaruniakan Tuhan kepada kita, yang membuat hidup kita bisa menjadi tenang. Ya, tenanglah kini hatiku. Amin. Ya, tenanglah kini hati kita. Karena apa? Karena Yesus Kristus telah menebus hidup kita dari kesia-siaan, dan sekarang kita ditempatkan di posisi yang berharga, bukan karena usaha kita, bukan karena kebaikan kita, semua semata-mata karena Yesus rela mengasihi kita dengan kasih yang sempurna, dengan ketaatannya. Jadi nyatalah iman itu sekarang. Amin. Iman yang mana? Iman ketaatan Kristus Yesus, iman kasih karunia, bukan karena usaha perbuatan. Nyata sekarang Bapak Ibu Saudara menyelamatkan setiap orang yang percaya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, itu yang Paulus katakan, sebab Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya saat ini. Amin. Dan saudara dan saya berada di posisi itu. Ya, sehingga kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, standar pernyataan statement daripada Rasul Paulus di dalam setiap surat-suratnya adalah kasih karunia dan damai sejahtera Allah selalu menyertai kamu. Amin. Kasih karunia Allah dan damai sejahteranya yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, yang memerintah hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan yang sangat luar biasa. Dan setelah Yesus naik ke surga, Bapak Ibu Saudara, kebenaran ini dibukakan melalui hambanya Rasul Paulus, rasul bangsa lain, rasul kita. Maka sekarang kita menikmatinya. Sekarang kita menjalani hidup karena iman, menjalani hidup karena percaya bahwa semuanya, ya, hidup kita ini disempurnakan oleh Yesus Kristus semata-mata, bukan karena apa yang kita perjuangkan Bapak Ibu Saudara. Karena perjuangan kita itu tidak akan sempurna. Kita bertumpu, kita bergantung secara totalitas, pengharapan kita hanyalah bertumpu, berpusat pada apa yang sudah dilakukan oleh Kristus bagi kita. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita tidak bergantung pada keyakinan bahwa kita telah melakukannya buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Ya, itu tidak mungkin bisa berhasil karena itu bercacat dengan apa yang kita yakini bahwa ya manusia itu dengan melakukannya bahwa dia baru merasa ya Bapak Ibu Saudara. Dia merasa bahwa apa yang dilakukannya itu adalah sebagai faktor yang menentukan hati Tuhan menjadi terpaut kepadanya. Bapak Ibu Saudaraku, Allah Bapa di surga hanya terpesona dengan apa yang dilakukan oleh anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Amin. Ya, bukan apa yang dilakukan oleh manusia. Ya Bapak Ibu Saudara, kalau memang hati Tuhan terpaut dengan terpesona dengan apa yang dilakukan oleh manusia, Bapak Ibu Saudara, hukum Taurat telah membuktikan
Tidak ada manusia yang benar, seorang pun tidak. Semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Hanya karena kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus, maka pemulihan itu kembali terjadi. Amin. Pemulihan itu, hidup kita dipulihkan di dalam kebenaran kasih karunia Yesus Kristus. Terpujilah Bapa di surga, Tuhan kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita selalu bersiap dengan ucapan syukur setiap hari, setiap pagi. Kita berterima kasih kepada Tuhan kita atas segala kebaikannya yang telah dikaruniakan dalam hidup kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, sebelum kita beraktivitas, mari kita berdoa mensyukuri kebaikan Tuhan ini. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami sangat bersyukur ya Tuhan. Sekarang iman yang benar telah menjadi nyata. Senyata-nyatanya seperti yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Sebagaimana dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Begitu nyata kasih-Mu ya Tuhan. Kepada kami semua yang percaya kepadamu. Bahkan kepada semua orang di dunia ini. Dan kami sangat bersyukur ya Bapa. Engkau telah menyatakan kebenaran ini kepada kami meskipun sudah 2000 tahun yang lalu peristiwa kematian, penguburan, kebangkitan dan kenaikan-Mu, kami tetap bisa mengingat dan mensyukuri semuanya kebaikan-Mu ya Tuhan. Karena itulah yang menghubungkan diri kami dengan Allah yang kekal di dalam sebuah dimensi yang tidak terukur, di dalam sebuah dimensi kehidupan yang tidak terbatas, karena Yesus Kristus sudah bangkit dan naik ke surga, dan suatu saat akan datang menjemput kami, untuk kami hidup bersama-sama di dalam kekekalan, menikmati kemuliaan-Mu untuk selama-lamanya. Terpujilah Engkau Bapa di surga, diberkatilah semua anak-anak Tuhan, semua orang-orang percaya-Mu, semua orang-orang beriman yang selalu rindu menikmati kasih karunia Tuhan, dan datang pada pengetahuan akan kebenaran yang luar biasa ini. Diberkatilah mereka semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi dan saya serahkan kepada hambanya Bapak Pendeta Pardosi untuk melanjutkan acara doa kita bersama. Terima kasih. Selamat pagi. Kita jumpa besok pagi lagi. Amin. Ya, selamat pagi.